Sobat Jumat Malam, bayangkan malam ini kita berdiri di tepi pantai selatan Jawa. Angin berhembus dingin, membawa aroma asin laut yang pekat. Ombak besar bergulung, menghantam karang dengan suara yang menggetarkan dada. Bulan purnama memantulkan cahaya pucat ke permukaan air, seakan memberi jalan menuju sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan. Konon, laut bukan hanya hamparan air tak berujung. Di balik ombak yang ganas, dipercaya berdiri sebuah kerajaan gaib yang tak kalah megah dari keraton manusia. Sebuah kerajaan dengan singgasana, ratu, para panglima, pasukan, hingga rakyat jelata. Dan di puncak kekuasaan itu berdiri sosok yang namanya selalu dibisikkan dengan nada hormat sekaligus takut, Nyai Roro Kidul, Ratu Agung Laut Selatan. Malam ini, kita tidak hanya akan menelusuri cerita-cerita mistis yang selama berabad-abad mengitari lautan selatan Jawa. Kita akan menyibak tirai kegelapan untuk melihat bagaimana struktur kekuasaan di dunia gaib itu dibayangkan oleh masyarakat Jawa. Siapa saja yang menjadi panglima, siapa para pengiring, siapa pula rakyat gaib yang hidup di dasar samudra. Pertanyaan bagi Sobat Jumat Malam adalah, apakah kerajaan ini hanyalah mitos untuk menjelaskan keganasan Laut Selatan? Ataukah benar ada sebuah tatanan kekuasaan yang tak terlihat, berdiri sejajar dengan kerajaan manusia? Maka, mari kita mulai perjalanan malam ini, menelusuri keraton gaib Nyai Roro Kidul, tempat di mana laut bukan sekadar air, tapi juga istana gaib yang penuh rahasia. Sobat Jumat Malam, sejak dahulu, Laut Selatan Jawa bukan sekadar perbatasan alam, melainkan juga pintu menuju dunia gaib. Ombaknya yang ganas, arusnya yang berbahaya, dan kisah-kisah mistis yang menyelimutinya telah menjadikannya tempat penuh misteri. Masyarakat pesisir percaya, siapapun yang terlalu berani menantang Laut Selatan akan berhadapan langsung dengan murka penguasanya, Nyai Roro Kidul. Rumor yang paling sering terdengar adalah tentang orang hilang di pantai selatan. Banyak yang memperingatkan agar tidak memakai pakaian berwarna hijau bila berkunjung ke tepi pantai. Warna hijau disebut sebagai warna kebesaran sang Ratu Laut. Barang siapa mengenakannya, konon akan dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan gaib. Cerita-cerita tentang pengunjung pantai yang tiba-tiba terseret ombak tanpa jejak selalu dikaitkan dengan hal ini. Bagi masyarakat setempat, mereka bukan tenggelam, melainkan dijemput untuk menjadi abdi kerajaan laut. Rumor lain berkaitan dengan pesugihan Nyai Blorong. Sosok setengah manusia setengah ular ini dikenal sebagai panglima sekaligus selir Nyai Roro Kidul. Dalam cerita-cerita pesugihan, ia menawarkan kekayaan melimpah bagi siapa saja yang mau mengikat perjanjian. Tetapi, setiap kekayaan yang diterima akan dibayar dengan tumbal, entah keluarga, entah keturunan. Masyarakat Jawa percaya, orang-orang kaya mendadak dengan gaya hidup mewah seringkali menyimpan rahasia kelam hubungan dengan Nyai Blorong. Selain itu, ada pula kisah tentang dayang-dayang cantik pengiring Ratu Kidul. Mereka digambarkan sebagai perempuan berparas menawan, berpakaian kebaya hijau atau putih, yang muncul di tepi pantai menjelang malam. Ada cerita nelayan yang mengaku digoda oleh sosok cantik di tengah laut, sebelum akhirnya hampir kehilangan kendali kapal. Dayang-dayang ini dipercaya bertugas menarik manusia ke dalam istana laut, entah sebagai pelayan atau sebagai tumbal. Sobat Jumat Malam, tidak hanya itu, masyarakat pesisir juga sering berbicara tentang pasukan gaib laut. Mereka digambarkan sebagai prajurit bersenjata, siluman buaya, atau bahkan kuda laut gaib yang berbaris menjaga batas wilayah. Beberapa kisah menyebutkan, saat badai besar datang, itu bukan semata gejala alam, melainkan barisan pasukan gaib tengah berbaris. Ombak yang tinggi dan angin kencang hanyalah pantulan dari kekuatan mereka. Dan siapa yang bisa melupakan rumor tentang istana gaib di dasar Laut Selatan? Cerita ini begitu kuat beredar. Istana tersebut konon terbuat dari batu permata, dinding kristal, dengan balairung megah layaknya keraton di daratan Jawa. Nyai Roro Kidul duduk di singgasana berhiaskan emas dan mutiara,
Diapit Panglima serta dayang-dayangnya. Mereka yang dikisahkan pernah ditarik ke dunia gaib sering menyebut suasana istana itu begitu nyata, indah sekaligus mencekam, meski akhirnya mereka tidak pernah kembali. Ada pula cerita mistis yang melibatkan raja-raja Jawa, Panembahan Senopati, Sultan Agung, hingga penerus dinasti Mataram disebut memiliki hubungan gaib dengan Ratu Laut Selatan. Dalam banyak babat, mereka ditemui oleh Nyai Roro Kidul untuk mendapatkan restu dan legitimasi kekuasaan. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa Laut Selatan adalah benteng gaib yang melindungi keraton. Namun, rumor tidak hanya hidup dalam babat atau dongeng kuno. Di masa kini pun, cerita terus bermunculan. Seorang nelayan di pantai Cilacap pernah bercerita bahwa ia melihat cahaya hijau berkilau di tengah laut pada malam purnama. Saat mendekat, ia mengaku melihat bayangan perempuan berjubah panjang berjalan di atas permukaan air, diikuti pasukan gaib yang berbaris rapi. Ketika ia berusaha mendekat, perahunya hampir terbalik, seakan ada kekuatan besar yang menahannya. Ia akhirnya kembali ke darat dengan wajah pucat pasi, dan sampai kini tak pernah berani melaut saat bulan purnama. Cerita serupa datang dari seorang wisatawan di Parangtritis. Malam itu, ia duduk menatap ombak, hingga tiba-tiba melihat sosok perempuan berwajah pucat melintas cepat di atas pasir, lalu menghilang menuju laut. Anehnya, pasir tempat sosok itu berjalan basah seolah baru saja diinjak. Wisatawan itu ketakutan dan segera pergi, yakin bahwa ia baru saja melihat dayang pengiring Ratu Kidul. Sobat Jumat Malam, semua rumor ini membentuk gambaran bahwa Laut Selatan tidak berdiri sendiri. Ada struktur, ada tatanan, ada hierarki yang mengatur dunia gaibnya. Mulai dari ratu yang berkuasa, selir dan panglima, hingga pasukan dan rakyat gaib. Seakan-akan, kerajaan di bawah laut itu benar-benar terorganisir, sama seperti kerajaan manusia di daratan. Namun pertanyaan besar pun muncul, apakah semua kisah ini lahir dari imajinasi masyarakat pesisir untuk menjelaskan ganasnya ombak dan hilangnya nyawa di laut? Ataukah benar-benar ada kerajaan gaib dengan struktur yang rapi di balik tirai air Laut Selatan? Sobat Jumat Malam, jika kita berbicara tentang kerajaan gaib Laut Selatan, bayangan yang muncul bukan hanya sekadar sosok Nyai Roro Kidul yang anggun sekaligus menakutkan. Di balik singgasananya, ada sebuah struktur kekuasaan yang rapi, seolah mencerminkan sistem kerajaan Jawa di darat. Hierarki ini terbentuk dari puncak hingga ke dasar, dengan masing-masing lapisan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Mari kita telusuri satu persatu. 1. Ratu Agung Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Di puncak tertinggi berdiri Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ia bukan sekadar penguasa, tetapi juga simbol kosmik yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Job desk utamanya adalah menjadi pengendali samudra, ombak, badai, hingga arus laut diyakini berada dalam genggamannya. Memberikan restu atau kutukan kepada manusia, khususnya Raja Jawa yang memiliki hubungan gaib dengannya. Menjadi hakim tertinggi di Istana Laut, tempat segala keputusan gaib bermuara. Menjadi figur politik mistis, yang kekuasaannya melampaui sekadar dunia gaib, karena ia juga dipandang sebagai pelindung keraton Mataram. Singgasana Nyai Roro Kidul digambarkan terbuat dari emas dan permata, berdiri di balairung istana bawah laut yang megah. Dari situlah ia memerintah seluruh kerajaan gaib. 2. Selir dan Panglima Utama. Di bawah sang ratu, terdapat jajaran selir dan panglima utama, masing-masing memegang sektor kekuasaan tertentu. Nyai Blorong, sosok paling terkenal setelah Ratu Kidul. Ia berwujud perempuan cantik dengan tubuh bawah berupa ular naga. Job desk-nya adalah panglima pesugihan, mengatur aliran harta gaib, sekaligus pelindung kerajaan dalam peperangan gaib. Tugasnya bukan hanya menjaga kekuasaan, tetapi juga menjadi simbol godaan, kekayaan instan dengan tumbal jiwa. Nyi angin-angin, ia menguasai angin dan badai. Job desk-nya adalah mengatur cuaca laut,
dari hembusan sepoi hingga badai ganas. Nelayan percaya, ketika angin selatan berembus terlalu kuat, itu adalah pertanda Nyi angin-angin tengah bekerja. Nyai Gadung Melati, sosok penguasa pesona dan kecantikan. Job desk-nya adalah mengatur dayang-dayang dan menjaga harmoni dalam istana. Ia sering disebut sebagai penggoda manusia dengan kecantikan sempurna, dan dipercaya mengatur aura yang membuat orang terpikat oleh pengaruh gaib. Selir dan panglima ini bukan sekadar pengiring, melainkan komandan yang menguasai pasukan dan wilayah tertentu di samudra. 3. Dewan Tetua Laut. Lapisan berikutnya adalah penasehat ratu, sering digambarkan sebagai roh leluhur atau makhluk purba laut. Ada yang menyebut kehadiran naga laut atau naga baruna yang menjaga keseimbangan kosmik. Job desk mereka adalah memberikan wejangan kepada ratu, menjaga hukum gaib, serta menjadi mediator antara kerajaan laut dan manusia. Dalam tradisi lisan, tetua laut inilah yang memberi tanda bahaya, seperti kemunculan api misterius di atas ombak atau suara gamelan gaib di tengah malam. 4. Pasukan gaib laut. Tanpa pasukan, kerajaan tak akan berdiri kokoh. Maka, kerajaan laut juga memiliki prajurit dan penjaga. Mereka digambarkan sebagai jin berseragam, siluman buaya, hingga kuda laut gaib. Job desk mereka, menjaga perbatasan laut, menjemput tumbal manusia, melawan serangan gaib dari luar, serta mengawal upacara kerajaan. Saat badai besar menghantam, masyarakat percaya itu adalah tanda pasukan gaib sedang berbaris, menunjukkan kekuatan mereka. 5. Dayang dan abdi istana. Tak kalah penting, ada barisan dayang-dayang yang melayani ratu. Mereka adalah perempuan cantik, berpakaian kebaya, sering muncul di pantai atau mimpi manusia. Job desk, melayani ratu di istana, menjalankan ritual, menggoda manusia, dan menjemput tamu ke dunia gaib. Abdi laki-laki biasanya digambarkan sebagai pelayan istana, roh orang mati tenggelam yang diangkat menjadi abdi. 6. Rakyat gaib laut. Di lapisan paling bawah, ada rakyat jelata gaib. Mereka terdiri dari roh orang-orang yang mati tenggelam, pelaut yang hilang, atau korban kapal karam. Job desk mereka sederhana, menjadi penghuni, mengisi kehidupan sehari-hari di kerajaan laut, dan terkadang dipanggil untuk menjadi bagian pasukan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa kerajaan laut adalah dunia lengkap dengan masyarakatnya sendiri. Sobat Jumat Malam, bila kita lihat keseluruhan struktur ini, terlihat jelas bahwa kerajaan gaib Laut Selatan bukan hanya legenda, melainkan sistem kepercayaan yang sangat teratur. Dari ratu hingga rakyat, setiap lapisan punya peran. Seolah-olah dunia gaib merefleksikan tata pemerintahan kerajaan Jawa di darat. Dan inilah yang membuat banyak orang percaya, kerajaan Laut Nyai Roro Kidul bukan sekadar cerita. Ia adalah cermin dari keteraturan kosmos, bahwa bahkan di dunia gaib sekalipun, kekuasaan diatur dengan hierarki yang rapi dan tak bisa dilanggar. Sobat Jumat Malam, setelah menelusuri struktur kerajaan Laut Nyai Roro Kidul, kini kita beralih pada catatan sejarah yang mendukung keberadaan mitos ini. Meski jumlahnya tidak banyak, beberapa naskah Jawa, babat, dan tradisi keraton mencatat dengan jelas bahwa Laut Selatan bukan sekadar samudra, melainkan wilayah kekuasaan gaib yang dihubungkan dengan legitimasi politik Raja Jawa. Awal kemunculan dalam babat Tanah Jawi. Nama Nyai Roro Kidul mulai dikenal luas dalam babat Tanah Jawi. Di sana diceritakan bagaimana Panembahan Senopati, pendiri Mataram, melakukan tapa brata di pantai Parangkusumo. Dalam kesendiriannya, ia bertemu sosok perempuan gaib yang kelak disebut sebagai Ratu Laut Selatan. Pertemuan itu bukan sekadar kisah mistis, melainkan juga simbol politik. Senopati dianggap mendapat restu dari penguasa gaib laut untuk mendirikan kerajaan. Sejak saat itu, mitos hubungan antara penguasa darat dan Ratu Laut menjadi bagian penting dalam budaya Jawa. Peran dalam dinasti Mataram, tidak hanya Senopati, Sultan Agung dan penerusnya juga disebut memiliki hubungan dengan Ratu Kidul. Dalam beberapa versi cerita,
Nyai Roro Kidul bahkan digambarkan sebagai istri gaib Raja Mataram. Hubungan ini bukan dalam arti harfiah, melainkan bentuk simbolis, pernikahan kosmik antara Raja Darat dan Ratu Laut sebagai tanda keseimbangan dunia. Dengan cara ini, kekuasaan raja dianggap tidak hanya sah di mata rakyat, tetapi juga diakui oleh dunia gaib. Serat Centini dan tradisi lisan. Dalam Serat Centini, naskah besar abad 19, disebut pula figur-figur pengikut Ratu Kidul dan adanya cabang kekuasaan di pantai utara Jawa melalui sosok Dewi Lanjar. Catatan ini menegaskan bahwa kepercayaan tentang struktur kerajaan laut bukan hanya milik masyarakat pesisir selatan, tetapi juga menyebar hingga daerah pesisir utara. Dengan demikian, Ratu Kidul digambarkan bukan sekadar penguasa lokal, tetapi pengendali kosmik dari seluruh wilayah Laut Jawa. Tradisi labuhan di keraton. Bukti lain yang masih bisa kita saksikan hingga kini adalah tradisi labuhan. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta dan Surakarta mengadakan ritual menghaturkan sesaji di Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, dan Pantai Parangtritis. Sesaji ini dianggap sebagai bentuk penghormatan sekaligus perjanjian gaib dengan Ratu Kidul. Ritual ini berlangsung resmi, dihadiri abdi dalam keraton, dan menjadi salah satu tradisi yang mengikat hubungan antara penguasa darat dengan penguasa laut. Catatan kolonial Belanda. Menariknya, catatan kolonial Belanda pada abad 17–19 juga menyinggung soal kepercayaan ini. Dalam arsip VOC, disebutkan bahwa masyarakat Jawa kerap memberikan sesaji sebelum melaut, terutama di perairan selatan. Para penulis Belanda mendokumentasikan bahwa orang Jawa percaya Laut Selatan adalah wilayah berbahaya karena ada kerajaan gaib yang berkuasa di dalamnya. Bagi bangsa Barat yang rasional, cerita ini dianggap tahayul, namun bagi masyarakat lokal, ia adalah kebenaran yang harus dihormati. Sobat Jumat Malam, dari babat, serat, hingga tradisi keraton, jelas terlihat bahwa struktur kerajaan laut Nyai Roro Kidul bukan sekadar cerita rakyat. Ia adalah bagian dari konstruksi budaya dan politik Jawa. Di darat ada raja, di laut ada ratu, keduanya saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan kosmos. Sobat Jumat Malam, setelah menyusuri cerita mistis, struktur hierarki, hingga catatan sejarah, kini kita sampai pada bagian penting, membandingkan fakta dengan mitos. Dari sisi fakta, kita punya beberapa bukti kuat. Pertama, ritual labuhan yang hingga kini masih dijalankan secara resmi oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Upacara ini tidak bisa dipandang hanya sebagai legenda, karena ia nyata dilakukan setiap tahun dengan tata cara khusus, melibatkan abdi dalam, dan menjadi bagian dari kalender budaya keraton. Fakta kedua datang dari naskah-naskah Jawa, seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Centini, yang menuliskan hubungan antara Raja Mataram dengan Nyai Roro Kidul. Fakta ketiga, catatan kolonial Belanda menyebutkan bahwa nelayan Jawa benar-benar mempercayai adanya kerajaan gaib di laut, hingga mereka selalu memberi sesaji sebelum berlayar. Namun, di sisi lain, ada bagian yang lebih tepat disebut mitos. Gambaran istana kristal di dasar laut, singgasana emas permata, kereta naga, atau pasukan jin berseragam adalah detail-detail yang lahir dari imajinasi kolektif masyarakat. Cerita pesugihan Nyai Blorong yang memberi kekayaan dengan tumbal juga lebih dekat dengan narasi mistis yang berfungsi sebagai peringatan moral, ketimbang catatan sejarah. Demikian pula kisah orang hilang karena mengenakan pakaian hijau di pantai selatan, ia lebih simbolis, menggambarkan bahaya laut yang tak terduga, daripada bukti nyata. Jika ditarik benang merah, fakta menunjukkan adanya tradisi, ritual, dan catatan tertulis yang menegaskan hubungan keraton Jawa dengan Laut Selatan. Sedangkan mitos mengisi ruang imajinasi, memberikan detail dramatis yang memperkuat aura horor dan kewibawaan Ratu Kidul. Sobat Jumat Malam, pada akhirnya, struktur kerajaan laut Nyai Roro Kidul adalah hasil perpaduan keduanya, fakta historis yang dijaga lewat ritual, dan mitos mistis yang diwariskan melalui cerita rakyat. Keduanya saling melengkapi,
menciptakan gambaran utuh tentang kerajaan gaib yang hingga kini tetap diselimuti misteri. Sobat Jumat Malam, malam ini kita telah menelusuri samudra misteri di selatan Jawa. Dari bisikan rumor tentang orang hilang dan pesugihan, hingga gambaran struktur kerajaan gaib yang rapi di bawah takhta Nyai Roro Kidul. Kita juga melihat bagaimana sejarah Jawa, melalui babat Tanah Jawi, Serat Centini, hingga tradisi Labuhan, mengabadikan hubungan antara penguasa darat dan penguasa laut. Semua itu menunjukkan bahwa kerajaan gaib Nyai Roro Kidul bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cerminan bagaimana masyarakat Jawa memahami alam, menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib, serta menjaga keseimbangan kosmos. Laut Selatan bukan hanya tempat badai dan ombak, melainkan juga wilayah kekuasaan yang dihuni oleh ratu, panglima, pasukan, dan rakyat gaibnya. Namun, pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah semua ini hanyalah mitos yang dibangun dari imajinasi kolektif? Ataukah benar ada sebuah keraton gaib di dasar laut yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang terpilih? Sobat Jumat Malam, bayangkan, suatu malam nanti, kalian berdiri di tepi Parangkusumo, memandang ombak bergulung di bawah sinar bulan. Jika tiba-tiba terdengar suara gamelan halus dari arah laut, dan sosok perempuan anggun berkebaya hijau muncul dari balik kabut, apakah kalian berani menundukkan kepala, mengakui kekuasaan keraton gaib Nyai Roro Kidul? Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Selamat malam.